Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM yang saya muliakan, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para orang tua yang hadir, para sesepuh, tokoh masyarakat, para hujaj yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada malam yang mubarakah ini, setelah kita sama-sama melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, sebelum tarawih kita kultum. Namanya kultum berarti 7 menit. 7 jam bisa ya, tergantung maknanya ya. Tapi saya yakin kalau saya kultum 7 jam satu persatu ke belakang. Iya, amit mundur. Ya rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan ada manfaat untuk diri saya khususnya, dan mudah-mudahan manfaat untuk jamaah pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, dan berkat perjuangan beliau, jasa beliau, kita alhamdulillah bisa mengenal Allah, bisa mengamalkan ajaran agama Allah. Dengan wasilah Nabi Muhammad kita bisa sholat, kita tahu ilmu tentang sholat. Alhamdulillah berkat jasa beliau kita bisa melakukan ibadah saum di bulan Ramadan. Bila kita mampu bisa berziarah ke Mekah, Madinah. Amin ya rabbal. Kalau saya lihat sih wajah bapak-bapak, ibu-ibu ini wajah-wajah haji semua. Amin. Ya, tinggal mulai pikir nabung aja Pak. Mulai nabung, niat nabung, niat nabung. Urusan mantar belakang tawakal Allah. Kalau kita daftar sekarang Pak, 40 tahun baru kita berangkat. Jadi yang sekarang 80 nunggu berarti 120 tahun lagi ke depan. Mudah-mudahan panjang umur. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa malam ini malam yang ke-12. Subhanallah Pak, perasaan baru masuk Ramadan ya. Udah 10 awal Ramadan sudah kita lalui. 10 awal Ramadan berisikan rahmat dari Allah. Memang bisa kita rasakan hadirin. Awal Ramadan tuh isinya rahmat, makanya di mana-mana masjid musola awal-awal penuh, ya kan? Tapi al-ihsan alhamdulillah udah malam 12 sudah masih penuh ya Pak. Amin ya rabbal. Ya mudah-mudahan sampai akhir Ramadan jangan sampai
banyak kemunduran, justru banyak iya banyak kemajuan mestinya, cuman soalnya pada maju ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, 10 pertengahan Ramadan itu berisi ampunan, Pak. Semua orang pasti berharap supaya dosanya diampuni sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita semua yang datang ini, yang hadir sholat tarawih, semua pada punya dosa. Ngerasa nggak, Pak? Ngerasa. Termasuk Pak Ustadz banyak dosa, betul? Tuh kan betul. Sama Pak, kita nih semua nggak ada yang nggak punya salah, nggak punya dosa. Tapi orang yang baik adalah orang yang ketika merasa punya salah, punya dosa, ada ibu mau taubat sama Allah. Karena kata Nabi Muhammad, ada ibu minadzanbi kaman ladan balah. Barang siapa yang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha, syarat taubat itu 3. 1, istighfar. Yang kedua, nyesel, Pak. Nyesel banget. Yang ketiga, berjanji tidak ngulangi lagi. Ada penambahan kata ulama. Yang keempat, istiqomah dalam kebaikan. Gitu, Pak. Jadi istiqomah ini yang berat. Ya, apa arti istiqomah, Pak? Istiqomah konsisten. Jangan istiqomah istri 3 dikontrakin. Bukan itu ya. Istiqomah itu artinya konsisten. Ya, terus dalam kondisi punya uang nggak punya uang tetap konsisten istiqomah. Kan kelihatan, Pak. Mohon maaf nih, survei membuktikan menurut pengalaman, duduknya orang yang punya duit sama nggak punya duit kelihatan, Pak. Benar. Ya, nih bapak-bapak nih yang duduk di sini, ini wajah-wajah pada banyak duit semua. Kelihatan, Pak. Orang yang nggak punya duit, Pak, duduknya, Pak, dari tadi nggak enak tenang, Pak. Dia ya, tapi bapak-bapak ibu-ibu dari tadi kelihatannya panteng, asik gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Masalah rezeki itu nomor sekian, hadirin. Yang penting kita minta sama Allah dikasih sehat, karena sehat bisa ngalahin duit. Buat apa duit kita disimpan di lemari ada 50 juta tapi sakit, hadirin. Masuk rumah sakit diimpus, beli obat ratusan ribu. Allahu Akbar. Habis juga, Pak. Ya, makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berikan aku kesehatan untuk senantiasa terus aku pakai dalam kebaikan, ya Allah. Makanya kesehatan yang barokah itu adalah kesehatan yang dia ingin sehatnya itu digunakan dalam kebaikan. Di antaranya Ramadan kita niatkan bagaimana tiap malam tarawih istiqomah, jangan pernah ketinggalan. Karena tanda orang yang dapat Lailatul Qadar adalah orang yang istiqomah tarawihnya. Bisa bayangin, Pak, orang dapat Lailatul Qadar itu sama dengan ibadah 83 tahun 4 bulan. Kita nih wallahu a'lam bishawab sampai apa enggak umur kita sampai 80, Pak? Saya sih minta ya kalau bisa sampai 98 pengennya ya, syukur-syukur 100 tahun ya, syukur-syukur ada bonus lagi 105 tahun. Cuman kan Allah alam bisawab ya, Pak, nggak ada yang tahu. Kalau kita lihat dari hadis Nabi Muhammad, Pak, umur umat Nabi Muhammad itu sebentar, 60-70, Pak. Bayangin 60-70. Jadi kalau kita saat ini 50, kan saya 50 nih. Kalau jatahnya masih seandainya 80, 30 tahun lagi, Pak. Masih jauh. Ya, kalau seandainya yang rahimakumullah Allah tetapkan usianya 70 tahun, sekarang 68 ya, seandainya 70 tahun ya. Usianya udah berapa? 70 60 11 bulan. Nah, berarti berapa bulan lagi? 9 bulan. Ya, mudah-mudahan sih panjang umur ya, Pak. Itu kan hitungan kita ya. Ini ada cerita, hadirin, pengen panjang umur nih ceritanya. Ada orang yang rahimakumullah udah menurut keterangan mah ini umurnya tinggal nunggu malam, Pak.
Subhanallah, emang qadarullah. Kata malaikat Israel, ya Rasul, kasih tahu tuh orang umurnya tinggal semalam lagi. Subhanallah jamaah rahimakumullah. Itu orang yang diprediksi oleh malaikat Israel jam 3 malam meninggal, ternyata subuh masih sholat subuh. Akhirnya jamaah rahimakumullah, Rasulullah kagum kaget. Lah sahabat, mohon maaf ya, kalau menurut tadi cerita bagaimana Israel ngasih tahu ke saya, engkau bakal menghadap Allah jam 3 malam. Tapi kenapa engkau masih hidup sampai menikmati waktu subuh? Ternyata kata sahabat tadi, kalau memang itu engkau sampaikan ya Rasul kepadaku, ada amalan yang semalam aku mengunjungi saudaraku silaturahim dan berbagi nikmat kepada saudara-saudaraku. Jadi ternyata jamaah rahimakumullah, silaturahim dan sedekah itu memperpanjang umur. Makanya Nabi Muhammad ketika di luar bulan Ramadan sedekahnya nggak begitu kencang hadirin. Tapi masuk bulan Ramadan Rasulullah banyakin sedekah. Nah, terutama untuk memberikan hidangan orang yang berbuka puasa, Pak. Itu pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Kalau bisa seperti itu hadirin, ya. Ada rezeki, ya kita lebihinlah masakannya, kirimkan ke tetangga orang yang tidak mampu, yang kategorinya du'afa. Maka ketika kita berbagi kepada mereka, maka insya Allah di samping jamaah rahimakumullah kita dapat pahala yang lebih, juga Allah akan berikan keberkahan, di antaranya bisa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal jamaah rahimakumullah. Mari kita sama-sama senantiasa terus semangat ya mengisi Ramadan ya, karena tarawih itu adanya di bulan Ramadan doang hadirin. Sebenarnya tarawih itu bahasa Arab artinya santai, Pak. Ya. Jadi tarawih itu santai, makanya ntar saya santai di tarawih. Ya, insya Allah mungkin sampai sekitar jam 10 lah ya. Sanggup Pak. Yang benar nih sanggup. Iya, jam 10. Iya, jadi tarawih itu maknanya santai. Kalau dulu sahabat itu jamaah rahimakumullah, tarawih habis 2 rakaat itu ngeluarin korma, Pak. Nah, korma ada yang bikin susu, ya ada yang bikin teh manis gitu kan. Pada ngopi dulu, pada makan korma ya. Cuma kalau dipraktekin di kita nih Pak, repot urusannya. Iya, jadi habis 2 rakaat makan korma dulu. Takutnya kelupaan. Saking enaknya korma, saking enaknya gitu kan minuman, kita lupa akan pokok tujuan kita tarawih. Karena sahabat memaklum udah kualitas keimanan dan keilmuannya. Lah kalau kita mah jangan meraktekin deh ya. Habis 2 rakaat pada ngopi dulu gitu kan ya, pada makan roti, repot urusannya. Makanya ini alhamdulillah langsung 11 rakaat. Nanti mohon maaf Pak, jangan ada yang pesen nama saya ya. Nah, kemarin ada yang pesen, Ustaz, kalau jadi imam tolong suratnya jangan lama-lama ya saja. Yang cepetan aja. Kata saya oke. Iya, nah usah dia sama pakai yang cepet Pak. Iya, jadi nggak usah lama-lama ya, terlalu lama. Jadi cukuplah, insya Allah sampai jam ya 11 lah. Itu aja jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita diberikan sehat lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyempurnakan daripada ya amalan ibadah Ramadan. Usahakan istiqomahkan 1 puasanya ya, kecuali orang yang musafir atau sakit. Yang kedua istiqomahkan tarawihnya. Yang ketiga baca Qur'annya Pak. Ini selama di bulan Ramadan kudu punya target. Kudu punya target minimal 1 hataman. Ya, alhamdulillah saya dengar sih bapak-bapak alisan, ibu-ibu alisan mah setiap hari ya 2 juz mah lewat ya, 2 juz lewat. Nah, yang enggak kena lewat. 2 juz ya, itu begitu. Quran yang ketiga, yang keempatnya sedekah. Lalu yang kelimanya jemaah rahimakumullah, usahakan di 10 akhir Ramadan lebih dikencengin ibadahnya. Gapai Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar adalah hadiah dari Allah buat umat Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.